Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi bareng Lindia di sini di channel Mau Gadget. Dalam video kali ini Lindia mau merekomendasikan 7 HP murah meriah dengan harga di bawah 1 juta rupiah yang cocok untuk kebutuhan casual. Klik subscribe dan aktifkan notifikasi untuk tetap mendapatkan update konten terbaru dari channel ini. Rekomendasi HP di bawah 1 juta rupiah yang pertama ada Xiaomi Redmi A2. Perangkat entry level dari Xiaomi ini cocok untuk user yang sedang mencari HP dengan harga murah tapi tetap punya kualitas dan fitur yang cukup memadai. Xiaomi Redmi A2 ditenagai oleh prosesor MediaTek Helio G36 yang menjalankan OS Android Go Edition berbasis Android 13 yang ringan. Prosesor ini didukung oleh RAM 3GB dan penyimpanan internal 32GB atau 64GB yang dapat diperluas dengan kartu microSD hingga kapasitas 1TB. Selain itu, Redmi A2 cukup unggul di sisi baterai dengan kapasitas 5000 mAh dengan pengisian daya 10W, dapat bertahan hingga 1 hari penuh dalam penggunaan normal. Untuk ukuran layarnya cukup ideal di 6,52 inci dengan resolusi HD+, serta memiliki tingkat kecerahan mencapai 400 nit yang cukup memadai untuk penggunaan di luar ruangan. Pindah ke sisi kamera, Xiaomi Redmi A2 mengadopsi setup dual kamera yakni sensor wide angle 8MP dan ditemani lensa depth 0,08MP. Sementara untuk kamera depannya beresolusi 5MP. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Xiaomi Redmi A2. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Lanjut ke rekomendasi produk yang kedua ada Infinix Smart 7. HP ini hadir dengan 3D tekstur desain yang membuat tampilannya cukup unik dan berbeda dari desain-desain HP sekelasnya. Dari sektor hardware, Infinix Smart 7 menggunakan prosesor entry level dari MediaTek yakni seri Helio A22 12nm yang cukup untuk aktivitas casual seperti chatting, browsing, dan buka aplikasi sosmed. Sementara untuk konfigurasi memorinya tergolong besar di kelasnya dengan RAM berkapasitas 3GB dan penyimpanan internal 64GB yang support memori eksternal hingga kapasitas 2TB. Next, untuk layarnya sendiri menggunakan panel IPS LCD berukuran 6,6 inci dengan resolusi HD+, serta tingkat kecerahannya yang cukup memadai di 500 nit. HP ini ditopang baterai 5000 mAh dengan output charger di 10W yang masih menggunakan port jadul bertipe micro USB 2.0. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Infinix Smart 7. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Rekomendasi HP di bawah 1 juta rupiah terbaik yang ketiga ada Itel P40. Selling point dari HP ini terletak pada sektor dayanya. Itel P40 dibekali baterai berkapasitas jumbo 6000 mAh yang diklaim mampu bertahan hingga 15 hari dengan kondisi ultra long standby. Tidak hanya itu, Itel P40 juga sudah mendukung fast charging 18W yang cukup langka untuk HP dengan harga di bawah 1 juta rupiah. Dari sisi layar, Itel P40 menggunakan panel bertipe IPS LCD berukuran 6,6 inci HD+, yang sudah cukup oke untuk menonton video, bermain game, dan melakukan tugas sehari-hari. Masuk ke spesifikasi internalnya, Itel P40 dipersenjatai oleh chipset lawas Unisoc SC9863A yang dipadukan dengan RAM 4GB plus 3GB extended RAM dan penyimpanan internal 64GB. Jika storage-nya 64GB tersebut masih dirasa kurang, masih tersedia slot microSD. Untuk di sisi fotografi, Itel P40 dibekali kamera utama beresolusi 13MP serta kamera depan beresolusi 5MP. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Itel P40. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi.
Rekomendasi HP di bawah 1 juta selanjutnya ada Samsung Galaxy A04e. Buat yang sedang mencari HP baru dengan kemampuan fotografi yang oke dengan harga di bawah 1 juta rupiah, Samsung A04e menjadi pilihan terbaik yang bisa ditemui di pasaran saat ini. Menggunakan konfigurasi dual kamera dengan resolusi 13 megapiksel plus 2 megapiksel yang mampu menghasilkan foto yang cukup baik dalam kondisi cahaya yang cukup. Sedangkan untuk kamera depannya 5 megapiksel. Meskipun HP ini kelas entry, Samsung tetap menyematkan 2 mikrofon untuk menghasilkan rekaman suara yang lebih jernih. Lanjut ke sisi hardware, Samsung A04e ini menggunakan SoC MediaTek Helio P35 yang hanya cukup untuk aktivitas casual seperti browsing, chatting, dan media sosial. Sementara untuk RAM-nya berkapasitas 3GB plus RAM virtual 4GB dan ROM 32GB yang masih bisa ditambah microSD hingga 1TB. Next, di bagian daya, Samsung A04e dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh yang kerennya sudah menggunakan port USB Type-C. Berikut adalah daftar spesifikasi dan harga terupdate Samsung Galaxy A04e. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Nah, rekomendasi HP di bawah 1 juta yang kelima ada Nokia C31. Meskipun memiliki harga yang terjangkau, HP entry level dari brand Nokia ini tetap menawarkan kualitas konstruksi yang baik serta dilengkapi dengan sertifikasi IP52 sehingga tahan terhadap debu dan percikan air. Untuk mengabadikan berbagai momen, Nokia C31 menggunakan software kamera langsung dari Google dengan main kamera beresolusi 13 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth 2 megapiksel. Sementara untuk kamera depannya beresolusi 5 megapiksel yang mampu menghasilkan foto selfie yang cukup baik. Nah, untuk urusan visualnya, HP ini menggunakan panel IPS berukuran 6,75 inci dengan resolusi di 720 x 1600 piksel serta memiliki fitur brightness boost untuk pemakaian saat di luar ruangan. Lanjut ke spesifikasi utamanya, Nokia C31 menggunakan prosesor Unisoc SC9863A 28 nanometer dengan RAM 4GB dan storage berkapasitas 64GB. Pada sisi lain, Nokia C31 hadir dengan stok Android 12 yang bersih, ringan, dan mudah digunakan. Next, untuk baterainya sendiri berkapasitas 5050 mAh dengan pengisian di 10 watt yang masih menggunakan port micro USB 2.0. Berikut adalah daftar spesifikasi dan harga terupdate Nokia C31. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Next ke rekomendasi yang keenam ada ZTE Blade A53 Pro. Varian A series ini memang dirancang khusus untuk kelas entry level yang pasarnya cukup besar di Indonesia. Langsung ke bagian hardware, HP ini menggunakan SoC Unisoc 9863A1 28 nanometer yang dibalut dengan user interface MyOS 12 berbasis Android 12. Sementara untuk RAM-nya berkapasitas 4GB plus 4GB extended RAM dan penyimpanan internal 64GB serta tersedia slot microSD bertipe hybrid. Untuk urusan visualnya menggunakan water drop screen dengan ukuran 6,52 inci HD+ dengan refresh rate standar 60Hz. Next ke sisi fotografi, ZTE Blade A53 Pro mengadopsi konfigurasi dual kamera dengan main kamera 13 megapiksel dan didukung oleh kamera depth 2 megapiksel. Nah, sementara untuk kamera selfie-nya beresolusi 5 megapiksel yang juga berfungsi sebagai face unlock. Lanjut untuk baterainya berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian daya 10 watt dan masih menggunakan port jadul micro USB. Berikut adalah daftar spesifikasi dan harga terupdate ZTE Blade A53 Pro. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi.
Rekomendasi HP di bawah 1 juta yang terakhir ada Xiaomi Redmi 10A. Perangkat entry level dari Xiaomi ini hadir dengan layar IPS LCD berukuran 6,53 HD+ dan memiliki tingkat kecerahan di 400 nit. Lanjut ke bagian mesin, Xiaomi Redmi 10A dipersenjatai oleh chipset MediaTek Helio G25 12 nanometer yang sudah cukup untuk game ringan dan bermain media sosial. Pada sektor RAM dan memori internal, perangkat ini menggunakan konfigurasi 3/32 GB dan 3/64 GB yang storage-nya dapat diperluas melalui kartu microSD hingga kapasitas 512 GB. Untuk kualitas kamera sendiri sudah cukup baik di kondisi pencahayaan yang cukup, menggunakan kamera utama 13 MP yang ditemani kamera depth 2 MP. Sementara untuk kamera selfie-nya beresolusi 5 MP. Terakhir di sektor daya, Xiaomi Redmi 10A ditopang oleh baterai 5000 mAh dan pengisian daya di 10 Watt yang masih menggunakan port micro USB. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Xiaomi Redmi 10A. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Itulah rekomendasi 7 HP murah meriah dengan harga di bawah 1 juta rupiah yang cocok untuk kebutuhan casual. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.